Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denia Putri dengan NIM 204210147. Perkenalkan, nama saya Anja Moharani dengan NIM 204210139. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan bakat dan kreativitas anak dengan dosen pengampu Ibu Saida MPD. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yang mana pertanyaannya adalah bagaimana cara mengembangkan kreativitas bidang nilai moral dan agama pada anak. Nah, di sini saya menjelaskan tentang pengertian kreativitas. Nah, kreativitas adalah sebuah proses yang menyebabkan lahirnya kreativitas baru dan analisis yang dimana konsep moral dan akhlak anak yang pertama terdiri dari afektif moralitas, yang kedua yaitu kognitif moralitas, dan yang ketiga yaitu perilaku moralitas. Nah, yang seperti yang mana yang telah dijelaskan, yaitu yang pertama adalah afektif moralitas, yaitu konsep ini terdiri dari berbagai jenis perasaan seperti perasaan malu, bersalah, senang, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kognitif moralitas, yang dimana kognitif ini yaitu suatu pikiran yang ditunjukkan kepada seseorang ketika memutuskan tindakan untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu perilaku moralitas. Nah, dimana ini mencerminkan perilaku seseorang selanjutnya. Nah, proses perkembangan moral pada anak yang pertama yaitu dengan memberikan pendidikan langsung, di mana pemberian pengertian ini yaitu tingkah laku yang benar dan salah. Yang kedua yaitu identifikasi. Nah, di mana di sini anak menirukan penampilan ataupun tingkah laku model atau idolanya. Yang ketiga yaitu proses coba-coba. Nah, di mana tingkah laku yang mendatangkan pujian ataupun penghargaan yang terus dikembangkan kepada anak. Selanjutnya yaitu pemberian stimulus. Nah, di mana stimulus peningkatan nilai agama kepada anak terdiri dari yang pertama metode keteladanan, di mana metode ini yaitu perilaku baik, yaitu mencontohkan secara langsung. Yang kedua yaitu metode pembiasaan, yang ketiga yaitu dengan menggunakan metode bercerita. Nah, adapun hambatan ataupun kendala dalam hal ini yaitu terdapat dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, di mana faktor internal ini terdiri dari diri sendiri dan faktor eksternal itu terdiri dari faktor lingkungan. Nah, adapun cara mengembangkan nilai moral anak, yang pertama yaitu berikan contoh yang baik kepada anak, yang kedua yaitu mulai dari kebiasaan sederhana, yang ketiga yaitu menyampaikan nasihat kepada anak dengan cara menyenangkan, yang keempat yaitu ajak anak itu bersosialisasi dengan lingkungan, yang kelima yaitu jangan paksa anak itu untuk melakukan sesuatu. Nah, adapun aktivitas mengembangkan nilai agama yaitu yang pertama adalah berdoa untuk semua kegiatan, misalnya untuk mengawali dengan pembacaan bismillah. Yang kedua yaitu bergiliran, yaitu antrian. Yang ketiga yaitu menggunakan media permainan. Dan yang keempat yaitu mengajak anak ke tempat yasinan ataupun mengajak anak ke tempat pengajian. Dan yang terakhir yaitu membaca buku yang baik dan benar kepada anak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa perkembangan kreativitas psikomotorik menjadi dasar pengembangan bidang lainnya. Nah, di sini perkembangan adalah bertambahnya kemampuan ataupun skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dan pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Fisik ataupun tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Perkembangan fisik ataupun yang disebut juga dengan pertumbuhan biologis ini merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lainnya. Perubahan dalam cara individu dalam menggunakan tubuhnya seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual. Nah, disertai dengan perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya.
perkembangan psikomotorik adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan dan terkoordinasi antara saraf pusat dan otak. Nah, dimulai dengan gerakan kasar yang melibatkan bagian besar dari tubuh seperti duduk, berjalan, berlari, melompat, dan lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi gerakan halus seperti meraih, memegang, melempar, dan sebagainya. Yang keduanya diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Para ahli mengemukakan perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama sistem saraf. Nah, di mana sistem saraf ini yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang berpengaruh tentang perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga yaitu kelenjar yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja, perkembangan perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan dengan sebagian anggotanya terdiri dari lawan jenis. Dan yang keempat yaitu struktur fisik ataupun tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Dan yang ketiga yaitu bagaimana upaya pengembangan kreativitas bidang kognitif. Nah, jawabannya aktivitas yang mendorong perkembangan kemampuan kognitif pada anak, ada banyak kegiatan yang dapat mendorong perkembangan kognitif pada anak. Kegiatan tersebut diantaranya yang pertama yaitu teka-teki, misalnya bermain puzzle. Nah, di mana bermain puzzle ini adalah cara yang sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan kognitif. Dari bermain puzzle ini, anak bisa belajar menyelesaikan sebuah permasalahan. Selain itu, puzzle juga dapat mendorong anak untuk belajar berkonsentrasi, bersabar, dan memunculkan perasaan senang atas sebuah permintaannya. Yang kedua yaitu melakukan pemilahan. Nah, aktivitas bermain dalam melakukan pemilahan benda juga dapat sangat efektif dalam mendorong perkembangan kognitif anak. Melalui kegiatan ini, anak dapat mengenali berbagai bentuk benda. Selanjutnya, mereka bisa mengamati perbedaan serta persamaan dari benda-benda tersebut. Yang ketiga yaitu latihan warna dan bentuk, di mana aktivitas ini anak yang kalah menarik untuk perkembangan kemampuan kognitif adalah belajar bentuk dan warna. Latihan ini adalah salah satu bentuk kegiatan observasi yang menarik bagi anak. Sebagai contoh, orang tua dapat meminta si kecil untuk mengamati pita berwarna merah muda di antara tumpukan barang-barang yang berbagai warna. Yang keempat yaitu bermain dengan benda-benda di sekitar rumah. Nah, cara selanjutnya yaitu pengembangan kognitif anak adalah melalui permainan dengan benda yang mereka temui dalam sehari-hari. Nah, metode belajar seperti ini sangat efektif dalam mendorong perkembangan otak si anak. Yang kelima yaitu main game. Nah, di mana metode belajar yang paling menyenangkan bagi seorang anak adalah melalui permainan. Anak bisa belajar banyak hal dari sebuah permainan yang mereka lakukan. Terlebih lagi, permainan tersebut dilakukan bersama-sama dengan teman sebayanya. Nah, yang keenam yaitu membaca, di mana cara ini bisa mengajak anak untuk membaca buku cerita yang disukainya. Bacakan buku tersebut di depan mereka agar menarik baca buku cerita dengan disertai ekspresi sesuai dengan isi buku tersebut. Nah, kebiasaan mengajak anak ini membaca buku bakal membuat mereka memperoleh kosakata yang banyak. Selain itu, anak juga dapat mempelajari kemampuan berbahasa dengan baik dan benar. Tidak menutup kemungkinan anak bakal menjadi pribadi yang gemar membaca di masa depan. Nah, yang terakhir yaitu ajukan pertanyaan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Yang mana pertanyaannya, bagaimana pengembangan kreativitas anak dalam bidang seni? Jadi pengembangan kreativitas anak dalam bidang seni itu sangat penting untuk membantu mereka mengembangkan imajinasi, ekspresi diri, dan keterampilan artistik. Ada beberapa cara yang dapat membantu anak mengembangkan kreativitas mereka dalam seni. Yang pertama itu berikan kebebasan bereksplorasi. Jadi biarkan anak memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi berbagai jenis seni seperti melukis, menggambar, membuat kerajinan tangan, atau bermain musik. Yang kedua, berikan mereka waktu dan ruang
untuk bereksperimen dengan bahan-bahan seni dan alat-alat yang berbeda. 3. Dorong imajinasi. Ajak anak menggunakan imajinasi mereka dengan mendorong mereka untuk membuat karya seni yang unik dan orisinal. Dorong mereka untuk membuat cerita, karakter, atau dunia imajinatif mereka sendiri melalui seni. Yang keempat, berikan dukungan dan pujian. Dukung dan pujilah anak atas usaha dan karya seni mereka. Dorong mereka untuk terus mencoba dan tidak takut melakukan kesalahan. Berikan umpan balik yang konstruktif dan dorong mereka untuk terus berkembang dan mengasah keterampilan seni mereka. Kemudian sediakan bahan dan alat yang tepat. Jadi pastikan anak itu memiliki akses ke berbagai bahan seni seperti kertas, pensil, cat air, pensil warna, atau bahan-bahan kerajinan yang lain. Penting untuk diingat bahwa setiap anak itu memiliki minat dan bakat yang berbeda dalam seni. Jadi biarkan mereka mengeksplorasi berbagai seni dan dukung minat dan bakat yang mereka tunjukkan. Selain itu, jangan lupa bahwa pengembangan kreativitas membutuhkan waktu dan kesabaran. Jadi teruslah memberikan dukungan dan kesempatan bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dalam seni. Pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya, bagaimana keterkaitan pengembangan bidang-bidang tersebut? Jadi jawabannya, semuanya itu saling berkaitan. Karena di dalam pengembangan seni, contohnya seperti menari, di dalam menari itu kita memerlukan kreativitas motorik kasar dan kognitif juga. Dan melukis, menggambar itu juga memerlukan namanya motorik halus. Kemudian kreativitas di bidang agama, contohnya membuat kaligrafi, itu diperlukan motorik halus, kognitif, dan seni juga. Terutama pengembangan kreativitas bidang kognitif dan fisik motorik, semuanya pasti memerlukan pengembangan kreativitas tersebut.